Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1896, kereta api Lembah Serayu yang merupakan milik perusahaan swasta di Purwokerto itu hadir. Nah, kereta api ini sering disebut dengan Serayu Dal Stum Tram Maskapai, yaitu perusahaan kereta api Lembah Serayu. Itu adalah nama yang diberikan untuk kereta api itu. Jadi kereta api Lembah Serayu ini dimaksudkan untuk membawa hasil-hasil pertanian atau perkebunan yang berada di hulu Sungai Serayu. Jadi memang sebenarnya yang dimaksudkan adalah paling tidak rel kereta api Lembah Serayu itu harus menyusuri Sungai Serayu dari arah hulu sampai ke Pelabuhan Cilacap. Nah, tetapi kita tahu bahwa kereta api SS Staatsspurwagen ini melalui kota Maus. Maka kemudian stasiun Maus ini menjadi stasiun awal jalur kereta api SDS ini dimulai. Jadi tahun 1896 itu dibangun tahap pertama rel kereta api jalur Maus ke Purwokerto. Nah, tentu saja kalau nama kereta api itu memang merupakan Lembah Serayu, ya mestinya kereta api itu tidak melalui kota Purwakarta, tetapi mestinya dari Mandiranjan tidak menyeberangi Sungai Serayu dan tidak perlu membuat jembatan di atas Sungai Serayu. Mestinya melalui lembah Lembah Serayu di pinggiran selatan sungai itu dan menyusur ke timur. Nah, itulah yang disebut sebagai kereta api Lembah Serayu. Nah, tetapi ternyata tidak seperti itu yang dipikirkan oleh orang pada waktu itu. Jadi ada berita lisan yang mengatakan bahwa mengapa tidak melalui kota Banyumas rel SDS ini tetapi mengapa harus menyeberang ke utara. Nah, pertanyaan ini seringkali dijawab bahwa Bupati Banyumas pada waktu itu tidak menyetujui kalau kereta api SDS ini melalui kota Banyumas. Itu menurut berita-berita lisan Nah, apakah benar begitu Saya kira kemungkinan besar juga tidak Jadi yang dipikirkan oleh Belanda karena oleh pengusaha itu tentu karena di kota Purwokerto di Kalibagor ada pabrik gula, di Purwokerto juga ada pabrik gula Jadi pabrik gula sudah dibangun di Purwokerto dan Kalibagor Nah, sehingga karena ada pabrik gula, maka pikiran pengusaha yang akan membangun SDS itu kemudian membelokkan arah dari jalur kereta api yang seharusnya melalui Lembah Serayu, jadi melalui selatan Sungai Serayu ke arah timur menuju Banjarnegara dan juga Wonosobo. Nah, tetapi kemudian dibelokkan ke arah utara. Nah, padahal arah utara itu keuntungan dilalui kereta api itu sebenarnya katakanlah itu tidak ada Artinya
di sebelah utara Sungai Serayu tidak ada pusat-pusat ekonomi, bahkan sampai ke kota Purwakarta. Jadi di Purwakarta hanya ada satu pabrik gula saja. Jadi kereta api SDS itu memasuki wilayah atau tanah-tanah kosong, dan mungkin jangan-jangan alasannya karena tanah di situ lebih murah daripada yang kalau melalui kota Banyumas. Jadi mungkin ini berkaitan dengan pembebasan tanah yang lebih murah, dan juga ya tanah yang murah itu bisa tampak ya di tempat-tempat kosong. Jadi misalnya antara Banjarsari menuju Klampok itu adalah tempat yang kosong sama sekali. Artinya tempat yang tidak ada penduduknya. Melalui sawah ya, jadi rel kereta api itu berada di tengah-tengah sawah ya menuju ke Wirasaba. Jadi memang tidak ada penduduk gitu ya di sekitar rel itu. Artinya keberadaan rel kereta api tidak memungkinkan munculnya pusat-pusat ekonomi. Ya. Jadi sebenarnya tujuan yang mulai itu adalah membawa hasil-hasil pabrik gula Kalibagor dan pabrik gula Purwokerto. Dan yang lain-lain itu tidak menunjang ya. Nah oleh karena itu wajar saja ketika Jepang datang, mereka melihat bahwa sebenarnya rel kereta api yang berasal dari Maos menuju ke Purwakarta itu, wah ini termasuk rel yang kegunaannya sedikit. Jadi tingkat fungsinya atau manfaatnya kelihatannya sedikit, maka Jepang yang datang ke Indonesia kemudian dengan semaunya sendiri itu ya, itu kemudian mereteli rel kereta api itu, dan kemudian dibawa ke Burma untuk dipasang di sana. Nah ini suatu hal yang sering tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa memang rel kereta api dari Maos ke Purwakarta itu tingkat fungsi dan kegunaannya itu rendah sekali, karena ini melewati tanah-tanah kosong, bukan tanah-tanah pabrik misalnya atau pusat-pusat ekonomi. Nah sebaliknya merupakan tempat-tempat kosong yang tidak berpenghuni pada masa itu, yaitu tahun 1896. Jadi sebenarnya SDS itu ingkar Lembah Serayu. Jadi saya katakan bahwa SDS adalah kereta api ingkar Lembah Serayu, bukan kereta api Lembah Serayu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.